Ruang gelap di balik kelopak mata saat terlelap bukanlah sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah panggung teatrikal di mana entitas tanpa wajah seringkali muncul untuk mengejar keberadaan kita. Fenomena dikejar hantu dalam mimpi bukanlah sekadar residu dari tontonan horor semalam, melainkan sebuah manifestasi dari the shadow anxiety atau kecemasan bayangan yang telah lama ditekan ke dalam relung terdalam ketidaksadaran. Saat Anda berlari namun kaki terasa berat, seolah tertanam di dalam lumpur hisap, saat itulah logika ruang dan waktu runtuh, menyisakan ketakutan murni yang menuntut perhatian penuh dari sang pemimpi. Hantu tersebut bukanlah sosok eksternal yang berniat mencelakai, melainkan bagian dari diri Anda sendiri yang terfragmentasi, menuntut untuk diakui dan diintegrasikan kembali ke dalam keutuhan jiwa. Mengapa batin menciptakan pengejaran yang begitu melelahkan ini, jika bukan untuk memaksa Anda berhenti berlari dari kebenaran yang selama ini dihindari di dunia terjaga? Ketakutan ini adalah sebuah alarm eksistensial, sebuah panggilan dari kedalaman yang sunyi untuk memeriksa kembali setiap sudut ruang batin yang selama ini dibiarkan gelap dan berdebu tanpa pernah tersentuh oleh cahaya kesadaran. Dalam kearifan lokal Nusantara, khususnya melalui lensa ilmu Titen yang tertuang dalam primbon Jawa, mimpi dikejar hantu diklasifikasikan secara spesifik sebagai gondoyoni. Ini bukanlah mimpi semu atau bunga tidur biasa yang disebut titioni, melainkan sebuah pesan yang membawa bobot spiritual dan peringatan akan adanya utang rasa atau janji yang belum terbayar. Leluhur kita memahami bahwa alam semesta berkomunikasi melalui simbol-simbol yang melampaui kata-kata, di mana sosok hantu seringkali menjadi representasi dari sengkolo atau rintangan spiritual yang muncul akibat ketidakharmonisan antara tindakan manusia dengan hukum alam. Kehadiran entitas pengejar ini menandakan adanya energi negatif yang mengendap dalam aura seseorang, sebuah residu dari konflik batin atau kesalahan masa lalu yang belum terselesaikan secara tuntas. Secara historis, pola-pola ini ditandai selama ribuan tahun, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai kompas spiritual agar individu tersebut melakukan ruwat atau pembersihan diri secara internal. Pesan langit ini menegaskan bahwa setiap tindakan memiliki gemah yang akan kembali menghampiri pelakunya. Dan mimpi ini adalah cara semesta mengingatkan bahwa ada ketidakseimbangan yang harus segera dipulihkan sebelum rintangan tersebut bermanifestasi menjadi hambatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Secara psikologis, pengejaran dalam mimpi adalah mekanisme pertahanan otak yang beroperasi di bawah radar kesadaran, di mana konsep collective unconscious dari Carl Jung memberikan penjelasan yang sangat tajam mengenai fenomena ini. Sosok hantu yang mengejar adalah arketipe dari sisi gerak manusia, sebuah akumulasi dari trauma, rasa bersalah, dan keinginan-keinginan yang dianggap tabu oleh ego, sehingga harus dibuang ke dalam gudang bawah sadar. Ketika seseorang terus-menerus melakukan represi terhadap emosi negatif di dunia nyata, mental manusia modern yang rapuh akan memproduksi citraan horor sebagai upaya terakhir otak untuk memproses konflik tersebut. Pengejaran ini adalah metafora dari pelarian diri terhadap tanggung jawab emosional. Semakin kencang Anda berlari di dalam mimpi, semakin kuat pula tekanan psikologis yang Anda rasakan di kehidupan nyata. Otak di fase tidur REM mencoba mensimulasikan ancaman agar individu belajar untuk menghadapinya.
Namun kegagalan untuk berbalik dan menghadapi sang pengejar menunjukkan adanya kebuntuan dalam mekanisme coping individu tersebut. Konflik antara keinginan untuk bebas dan ketakutan akan konfrontasi inilah yang menciptakan loop horor yang melelahkan, sebuah cerminan dari dinamika mental yang sedang mengalami turbulensi hebat di bawah permukaan yang tampak tenang. Sintesis antara mitos Nusantara dan psikologi kedalaman mengungkapkan sebuah kebenaran logis yang tak terbantahkan, bahwa pesan langit dan pesan batin adalah dua bahasa yang berbeda untuk menceritakan realitas yang sama. Apa yang disebut primbon sebagai gangguan roh atau sengkolo, secara presisi selaras dengan apa yang disebut psikologi sebagai neurosis atau konflik bawah sadar yang belum terintegrasi. Solusi untuk menghentikan pengejaran ini bukanlah dengan lari lebih cepat atau mencari perlindungan eksternal, melainkan dengan keberanian untuk berhenti, berbalik, dan menatap langsung ke mata sang pengejar di dalam ruang meditasi diri. Secara spiritual, ini adalah bentuk rekonsiliasi dengan takdir dan masa lalu, sementara secara psikologis, ini adalah proses shadow work di mana seseorang mulai menerima bagian-bagian buruk dari dirinya tanpa penghakiman. Dengan memahami bahwa hantu tersebut adalah proyeksi dari ketakutan kita sendiri, maka kekuatan menakutkan dari entitas tersebut akan luruh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kesadaran diri. Mimpi ini seharusnya tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang mendatangkan sial, melainkan sebagai instrumen navigasi yang sangat akurat untuk menunjukkan di mana letak luka batin yang perlu disembuhkan dan di mana letak integritas yang perlu diperbaiki. Kini, saat bayang-bayang malam mulai memanjang dan kesunyian menyelimuti kesadaran, renungkanlah kembali sosok yang mengejar Anda dalam sunyinya tidur. Pengejaran itu akan terus berlanjut selama Anda menganggapnya sebagai musuh dari luar. Namun ia akan segera bersimpuh dan lenyap saat Anda menyadari bahwa ia hanyalah bagian dari diri Anda yang kesepian dan ingin pulang ke dalam dekapan kesadaran. Tariklah napas dalam-dalam, biarkan ketenangan dari pemahaman ini mengalir ke setiap sel tubuh Anda, meruntuhkan dinding-dinding ketakutan yang selama ini dibangun oleh ego yang rapuh. Tidur bukanlah sekadar istirahat bagi raga, melainkan perjalanan pulang menuju pusat diri di mana semua dualitas antara pengejar dan yang dikejar akhirnya melebur menjadi satu kedamaian yang utuh. Biarkan malam ini menjadi saksi bagi keberanian Anda untuk berhenti berlari, karena di balik setiap hantu yang menakutkan, tersimpan kunci emas menuju kebebasan jiwa yang selama ini Anda cari. Pejamkan mata dengan keyakinan bahwa Anda adalah penguasa atas setiap citra yang muncul dalam teater mimpi Anda sendiri. Dan bersiaplah untuk menyambut fajar dengan diri yang lebih utuh dan bercahaya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.